Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Wahyuni dari NPM 1811070013. Saya dari kelas C semester 4, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya ingin menyimpulkan dari hasil seluruh materi dari mata kuliah metode perkembangan fisik motorik anak usia. Yang pertama adalah metode perkembangan fisik motorik anak usia dini. Metode perkembangan fisik motorik anak usia dini merupakan suatu strategi kegiatan pembelajaran yang bisa digunakan untuk mencapai suatu keberhasilan. Dalam memilih metode juga bisa dilihat dari beberapa karakteristik seorang anak. Yang kedua adalah teori perkembangan fisik motorik anak usia dini. Teori perkembangan fisik motorik anak usia dini merupakan perkembangan gerak tubuh seorang anak melalui sistem yang tidak terkoordinasi. Motorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Perkembangan motorik ini sangat dipengaruhi oleh otot dan otak. Semakin meningkatnya sistem saraf, maka semakin baik pula perkembangan seorang anak. Yang ketiga yaitu perkembangan fisik motorik anak usia dini. Perkembangan fisik motorik anak usia dini dapat diartikan sebagai perkembangan yang menguasai keterampilan dan pengendalian fungsi tubuh seorang anak. Bahwasanya, seorang anak pasti dapat menguasai suatu perkembangan, yaitu seperti perkembangan motorik halus dan motorik kasar. Yang keempat yaitu tahap pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak usia dini. Pada pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik ini memiliki 7 tahapan. Yang pertama yaitu pada usia 0-3 bulan, seorang anak sudah mulai bisa mengangkat kepala dan badannya. Yang kedua yaitu pada usia 4-6 tahun, seorang anak sudah bisa memiringkan badan. Yang ketiga yaitu usia 7-9 bulan, anak sudah bisa melihat dengan jelas. Yang keempat yaitu pada usia 10-12 bulan, anak sudah pandai mengangkat badan, sudah bisa berjalan 1-2 langkah. Yang kelima, yaitu pada usia 1-2 tahun, yaitu seorang anak sudah mampu berjalan dengan baik. Yang keenam, yaitu pada usia 2-3 tahun. Pertumbuhan akan semakin kuat seorang anak dalam menaiki tangga. Yang ketujuh, yaitu pada usia 3-4 tahun, si anak sudah bisa berjalan dan mengayunkan tangannya sendiri. Yang kelima, yaitu indikator percapaian perkembangan motorik kasar anak usia dini. Motorik kasar adalah kemampuan gerak cepat yang menggunakan otot dan seluruh bagian tubuh seorang anak. Cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan motorik kasar yaitu dengan cara mengajari anak untuk menendang, berlari, melompat. Indikator pencapaiannya yaitu seorang anak dapat menirukan gerakan binatang yang menggunakan koordinasi semua tubuh. Yang keenam yaitu indikator pencapaian perkembangan motorik halus anak usia dini. Motorik halus dalam mengkoordinasikan otot-otot kecil dan jari jemari. Awal mula kemampuan motorik halus yaitu dengan meraih atau menggenggam suatu benda. Motorik halus sangat penting dikembangkan sejak usia dini dengan 4 alasan. Yang pertama yaitu sosial, akademis, pekerjaan, alasan psikologis atau emosional. Yang ketujuh yaitu bentuk dan jenis permainan untuk perkembangan fisik motorik anak usia dini. Bermain merupakan sesuatu hal yang dapat menciptakan kenikmatan yang menjadi rangsangan bagi perilaku seorang anak. Dengan bermain, anak bisa bereksplorasi dan mengembangkan kreativitas seseorang anak melalui permainan. Ada beberapa jenis permainan. Yang pertama yaitu permainan konstruktif. Yang kedua yaitu permainan menjelajah. Terus yang ketiga yaitu permainan yang bebas dan spontan. Keempat yaitu membaca. Yang kelima itu menonton TV. Yang keenam itu permainan yang bersifat olahraga. Dan yang ketujuh yaitu permainan dengan cara menari atau bernyanyi.